Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berkehendak memberikan hidayah kepada seorang hamba, maka tidak ada satupun makhluk di atas muka bumi ini yang dapat bisa menyesatkan. Sebaliknya, kalau Allah sudah berkehendak mencabut hidayah dari seorang hamba, maka tidak ada satupun makhluk di atas muka bumi ini yang dapat memberikan hidayah dan petunjuk kepadanya. Maka sudah seharusnya bagi kita terus meminta dan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan hidayah dan petunjuknya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan juga kepada jemaah sekalian yang hadir di masjid ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Enggak cuman dibilang saya orang yang bertakwa, tapi dibuktikan dengan menjalankan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan menjaga diri ini dari apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya haramkan atas kita. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, saya akan awali khutbah kali ini dengan sebuah pertanyaan yang sangat serius. Kalau ada orang yang berzina, kalau ada orang yang meminum khamar, kalau ada orang yang berjudi, terlebih lagi orang tersebut adalah kerabat kita, kenalan kita, pasti kita akan marah dan mengatakan subhanallah, ini adalah dosa besar. Namun ketahuilah jemaah rahimani wa rahimakumullah, ada dosa yang lebih besar daripada itu semua. Ada dosa yang lebih dahsyat daripada itu semua. Mungkin dosa tersebut kita anggap remeh, mungkin dosa tersebut kita anggap sepele, mungkin dosa tersebut kita katakan nggak seberapa. Namun jemaah perlu diketahui, bahkan para ulama berselisih pendapat
Apabila orang melakukan dosa tersebut, apakah orang tersebut masih beragama Islam atau sudah keluar dari agama Islam? Dosa tersebut adalah dosa meninggalkan sholat dengan sengaja. Nah, jemaah, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dia telah melakukan dosa besar, dosa yang sangat besar. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita perhatikan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salat. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjanjian antara kami kaum muslimin dan mereka kaum kafir yaitu adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, sungguh faqad kafar, dia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan disahihkan oleh para ulama. Bayangkan jemaah, Nabi nggak bilang siapa yang meninggalkan puasa atau siapa yang tidak membayar zakat, meskipun dosa tersebut dosa besar. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan dalam hadis menyebutkan salat. Karena salat itu adalah pembatas antara kita kaum muslimin dan mereka kaum kafir. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan penduduk neraka Sakor. Neraka Sakor adalah neraka yang sangat panas. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mudaththir? Ma salakakum fi Sakor. Allah bertanya kepada penduduk neraka Sakor, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Kemudian mereka, para penduduk neraka Sakor, menjawab dalam ayat selanjutnya, qalu lam naku minal musallin. Mereka mengatakan, dahulu kami di dunia tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Maka mari perhatikan jemaah rahimani wa rahimakumullah, apa yang pertama kali keluar dari mulut para neraka Sakor ketika ditanya kenapa kalian masuk ke dalam neraka Sakor. Mereka menjawab, karena kami tidak melakukan sholat. Bukan karena kami korupsi, bukan karena kami berjudi, bukan karena kami berzina, bukan. Tapi pertama kali yang keluar dari mulut mereka adalah kami dahulu di dunia tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Maka setelah itu baru mereka menyebutkan dosa-dosa yang lain. Artinya apa? Artinya adalah sholat yang paling utama. Maka kalau seseorang sudah meninggalkan sholat, sudah dipastikan amalan-amalan lainnya tidak akan terselamatkan di akhirat kelak. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, jangan merasa aman. Ini adalah perkara yang sangat besar. Kadangkala saya sering lihat ada katanya orang yang merasa dirinya baik. Katanya dia tidak pernah berzina. Katanya dia tidak pernah minum khamar. Katanya dia tidak pernah berjudi. Katanya dia sering berbagi. Namun ketika ditanyakan tentang salatnya, ya kadang salat kadang tidak. Subhanallah. Ini berbahaya jemaah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya para ulama bersepakat bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja
dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Lebih besar dari membunuh, naam jemaah. Lebih besar dari berzina, naam. Lebih besar dari merampok, naam jemaah. Kenapa? Karena salat itu adalah tiangnya agama. Maka kalau tiangnya roboh, sudah dipastikan sesuatu yang ada di atasnya akan runtuh, hancur, akan jatuh semuanya tanpa ada tersisa. Mari kita renungkan jemaah rahimani wa rahimakumullah. Salat itu ringan. Salat itu gak banyak ngabisin waktu kita. Salat itu hanya butuh beberapa menit saja. Bacaan-bacaannya pun pendek. Wudunya pun mudah dilakukan. Allah tidak membebani seorang hamba di luar kemampuannya. Tapi kenapa masih di antara kaum muslimin, di antara kita yang meninggalkan salat tanpa merasa bersalah dan dosa? Ketahuilah jemaah rahimani wa rahimakumullah, syaitan itu memiliki ambisius. Syaitan itu memiliki target bagaimana cara manusia agar meninggalkan salat tanpa merasa berdosa dan bersalah. Karena syaitan itu tahu jemaah bahwasanya kalau salat seseorang sudah runtuh, maka akan runtuh seluruh benteng keislaman seseorang. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai salat itu hanya menjadi pelengkap hidup kita. Ada yang salat tapi salatnya cepat-cepat seperti ayam yang sedang mematuk beras. Ada lagi yang salat tapi salatnya bolong-bolong, kadang salat, kadang enggak. Ada lagi yang salat tapi waktunya sudah terlewat tanpa ada alasan syar'i. Saudaraku, jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya Allah itu tidak butuh salat kita. Allah itu tidak butuh amalan ibadah kita. Kita yang butuh amalan salat kita, jemaah. Kita yang butuh amalan salat kita, jemaah, untuk menyelamatkan kita di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah." Amal yang paling pertama yang akan dihisab dari seorang hamba di akhirat, di yaumil qiyamah nanti, yaitu adalah as-shalah, salat. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Maka jika salatnya baik, sungguh dia telah beruntung dan sukses. Apabila sebaliknya, jika salatnya rusak, maka sungguh dia telah rugi. Dia akan rugi dan dia akan celaka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Maka saya bertanya kepada diri saya pribadi dan juga kepada jemaah sekalian, apakah salat yang kita kerjakan sekarang ini di dunia ini akan menyelamatkan kita di akhirat kelak, atau bahkan akan menjadi penghancur kita? Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita benahi salat kita. Saya tidak ingin membuat Anda putus asa dengan dosa-dosa yang telah berlalu. Tapi saya ingin mengajak kepada Anda, kepada jemaah sekalian, untuk mari kita sama-sama bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah merasa aman, jangan pernah merasa malu karena sudah lama meninggalkan sholat. Malu kembali ke masjid, malu kembali untuk melakukan sholat. Jangan, jemaah. Karena ketahuilah, pintu taubat Allah bukakan sangat besar bagi setiap hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah? Wa aqimus shalah
wa atuz zakah وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Dan laksanakanlah salat, dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maka mulai hari ini, mulai sekarang, naam jemaah, mulai saat ini, jangan pernah kau tunda lagi salat. Apalagi kau tinggalkan salat, karena kematian tidak pernah memberikan kepada kita peringatan sebelumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin jemaah rahimani wa rahimakumullah. Saya ingin mengingatkan dengan sebuah hadis yang sangat mengerikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salatal asri faqad habita amaluh." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari? Man taraka salatal asri, barang siapa yang meninggalkan salat asar, tentunya dengan sengaja, apa yang terjadi jemaah? Faqad habita amaluh, maka akan gugur, akan sia-sia amalan lainnya. Subhanallah. Bayangkan jemaah, kalau salat asar aja kita tinggalkan dengan sengaja, maka apa yang akan terjadi? Akan hangus amalan lainnya, akan gugur, akan sia-sia jemaah imani wa rahmatullah. Apalagi kalau kita meninggalkan seluruh salat. Bayangkan jemaah, berapa banyak amalan yang kita kira akan menyelamatkan kita di akhirat kelak, tapi ternyata amalan tersebut hangus, amalan tersebut habis, amalan tersebut sia-sia, gara-gara kita menyepelekan salat. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, saya tidak tahu usia kita, saya tidak tahu apakah Jumat depan kita masih berada di atas muka bumi ini, atau mungkin kita akan dikubur, atau mungkin ajal kita akan menjemput kita. Tapi yang saya tahu satu hal, kematian itu pasti akan menghampiri setiap kita semua. Dan di alam kubur nanti, yang pertama kali akan ditanya bukan tentang jabatan kita, bukan tentang status sosial kita, bukan. Tapi pertama kali yang akan ditanya di alam kubur nanti tentang amalan kita. Ma anta ala hadzal insan, man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Sudahkah kita siap untuk menjawab pertanyaan dari malaikat? Dan salah satu amalan yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak, di alam kubur nanti, yaitu adalah amalan salat kita. Maka dari sekarang, mari kita sama-sama untuk berkomitmen
untuk tidak meninggalkan sholat fardu lagi sedikit pun. Mari kita sama-sama berkomitmen untuk mengerjakan sholat tepat pada waktunya dan tidak ditunda-tunda lagi. Mari kita sama-sama memperbaiki bacaan dan gerakan sholat kita. Apakah sudah sesuai dengan apa yang telah Allah dan Rasul-Nya ajarkan kepada kita, sesuai dengan pemahaman para sahabat? Mari kita sama-sama usahakan untuk sholat berjamaah di masjid, karena sholat berjamaah di masjid hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki. Jangan pernah kau tunda lagi sholat, apalagi kau tinggalkan sholat. Di hari Jumat ini disunahkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقيموا الصلاة.